kalian itu nggak pernah paham ya, bahwa sekarang itu banyak anak-anak kecil usia 15, 16 tahun. Dalam hitungan minggu tiba-tiba bisa dapat duit miliaran. Terus kita-kita yang umur 30, 40, 50 ini ngapain aja gitu loh waktu umur 15. Kalian mau tahu kenapa? Tonton video ini sampai selesai. Sahabat ESI dahulu, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke channel Success Before 30. Di topik kali ini saya konsisten membahas tentang cryptocurrency. Ada apa sih? Karena sekarang cryptocurrency lagi hype. Saya tidak mau ikut ketinggalan memberikan edukasi untuk kalian semua. Jadi orang kaya berikutnya itu lahir dari Doge, ya kalau orang Indonesia ngomongnya Doge, dan meme coin atau kita kenal dengan namanya meme coin, justru bukan Bitcoin. Nah, pertanyaannya kenapa demikian? Nah, kita lihat sekarang bahwa sekarang waktunya untuk belajar meme coin. Nah, kita lihat nih sekarang. Meme coin pertama itu adalah Doge. Doge itu adalah istilah yang berasal dari meme internet yang menampilkan seekor anjing ras Shiba Inu dengan ekspresi wajah yang lucu dan teks dalam font comic sans. Meme ini biasanya berisi dengan kata-kata dalam bahasa Inggris yang salah secara grammatical dan sintaksis, seperti much wow, very scare, yang dimaksud untuk meniru jenis pemikiran, dialog internal yang mungkin dimiliki oleh anjing. Meme Doge pertama kali muncul dan menjadi populer di internet di tahun 2013. Asal-usul pastinya sedikit kabur. Tapi sebuah foto Shiba Inu bernama Kabosu yang diadopsi oleh seorang pendidik Jepang bernama Atsuko Sato. Ini pertama kali ya sejarahnya. Sering dikreditkan sebagai wajah dari meme ini. Kabosu's photo was initially posted on Sato's blog in 2010, and it quickly became a sensation on platform like Reddit, Tumblr, and 4chan. Kemudian, Doge tidak hanya tetap populer sebagai meme selama bertahun-tahun, tapi juga telah menginspirasi penciptaan mata uang cryptocurrency di bulan Desember 2013. Dogecoin diciptakan oleh Billy Markus dan Jackson Palmer sebagai mata uang digital yang lebih ramah dan dapat diakses oleh khalayak luas dibandingkan dengan Bitcoin. Awalnya dimulai sebagai lelucon. Dogecoin dengan cepat memperoleh komunitas yang besar dan aktif yang memberikan mata uang tersebut untuk memberikan tips online terutama di Reddit dan mendanai berbagai proyek dan kegiatan amal. Seiring dengan waktu, Doge telah berkembang menjadi lebih daripada sekedar meme atau mata uang kripto. Ini telah menjadi simbol budaya internet, lebih besar mempresentasikan humor, hal yang aneh, dan sifat inklusif dari banyak komunitas online. Fungsi utama dari Doge sama dengan memberikan sawer online. Nah, itulah awalnya populernya dari situ. Ya, Sultan lah memberikan sawer itu pakai koin Doge. Yang perlu diingat adalah meme coin Doge awalnya untuk happy-happy dan sawer online, dan meme coin Doge bukan digunakan instrumen investasi, judi, dan sebagainya. Apa bedanya dengan meme coin? Dogecoin itu menggunakan teknologi proof of work, yang berarti koin tersebut ditambang mirip dengan Bitcoin. Yang kedua, proses penambangan ini membuat jaringan Dogecoin terdesentralisasi, tidak dikontrol oleh siapapun. Jadi mirip banget sama ya Bitcoin. Yang ketiga, semakin desentralisasi, semakin tidak mudah dikendalikan oleh orang tertentu karena kendalinya di setiap orang. Sebaliknya, meme coin lainnya banyak meme coin dibuat seperti menggunakan platform seperti Ethereum atau Solana. Namun tidak semua meme coin memiliki karakteristik yang sama dengan Dogecoin. Salah satu masalah yang sering muncul pada saat peluncuran, sebagian besar token dimiliki oleh investor awal, ya atau istilahnya whale ya, atau pengembang. Nah, hal ini dapat menyebabkan nilai token menjadi tidak stabil dan langsung dikendalikan oleh mereka. Meme coin itu sama dengan batu akiknya netizen. Anda pasti tahu batu akik. Anda lihat sekarang, Anda lihat gambar ini kan lucu banget ini. Ya, bagaimana pecinta batu akik menceritakan betapa bagusnya, langka atau kerennya batu akik tersebut. Pecinta meme coin melakukan share gambar meme dari meme coinnya ke publik atau sosial media. Gambar meme itu merupakan sebuah cerita lucu yang digunakan sebagai media komunikasi. Tapi oleh komunitas kripto digunakan sebagai instrumen pom-pom harga dari meme coin tersebut. Nah, ini awalnya dari sini. Jadi gimana caranya kaya dari meme coin? Ya tentu saja
100% pasti bisa ada yang kaya dari meme kripto. Sama seperti layaknya batu akik. Mau bicara apapun, batu akik itu pasti punya nilai. Nilai batu akik artinya ada yang menggoreng. Jadi batu akik itu harganya ya itu kan cuma batu biasa. Tersebar banyak di Kalimantan, di sungai-sungai itu banyak sekali. Apalagi di daerah Martapura itu banyak sekali. Itu nggak ada harganya. Tapi tiba-tiba Januari 2016 ada yang menggoreng. Pada satu ketika nggak ada orang yang membahas batu akik. Tiba-tiba karena Google Trend pada tahun 2016 pencarian tentang batu akik sangat tinggi sekali. Artinya orang Indonesia hype tentang batu akik. Wah, semua orang yang pegang batu akik tiba-tiba merasa happy. Gila, ini batu akik saya dulu beli cuma 10.000. Tiba-tiba sekarang harganya bisa 100.000. Bahkan bisa sampai 1 juta. Wah, gua kaya raya dong. Di rumah batu akikku banyak sekali. Nah, inilah banyak orang yang FOMO karena informasi tersebut. Fenomena yang sama juga terjadi tentang tanaman tumbuh-tumbuhan yang kita sebut dengan gelombang cinta. Itu hampir sama. Baik gelombang cinta maupun batu akik itu merupakan satu fenomena yang digoreng untuk menciptakan FOMO pada saat itu. Sama juga dengan Doge. Nah, Dogecoin ini ya kita lihat digoreng juga beritanya. Tiba-tiba Google Search itu naik di pertengahan tahun 2006. Kemudian tiba-tiba dibicarakan rame lagi di 2022. Masa COVID kemarin. Bisa menjadi sangat hype sekali. Sehingga ketika banyak orang mencari berita tentang tersebut, otomatis harga koin atau harga token tersebut naik dong. Terciptalah sebuah permintaan. Ketika ada orang membeli koin token meme ini, dibeli ya dengan harga yang cukup tinggi. Mungkin awalnya 100 naik lagi ke 400, pernah sampai mungkin 1.000 kali ya Doge itu ya. Pernah sampai ke 10.000. Ngeri banget. Dari sini kita bisa membuktikan kekuatan media itu untuk membuat permintaan Doge itu sangat luar biasa. Sekarang harganya jatuh ke berapa Doge? Mungkin harganya sekarang sudah nggak sampai 1.000, harganya udah harga pom-pom yang sampai turun dan jatuh sekali. Mungkin orang juga berharap, wah kalau beli sekarang harga meme coin ini berharap suatu hari bisa 10.000 lagi. Ya, mungkin bisa. Kalau Anda beli di bawah, jual di atas. Poin yang saya mau sampaikan adalah layaknya judi di kasino. Apa strateginya kalau mau judi? Tidak semua mesin kasino bisa buat orang menang. Apalagi mesin slot kasino. Apa bedanya sama judi slot di saat ini? Di setting kemungkinan menangnya itu mungkin cuma 0,01%. Nah, supaya orang tetap mau main pertama dikasih menang terus. Akhirnya orang kecanduan. Persis kayak judi online. Jadi apa strategi menang di meme coin? Sama layaknya mesin slot yang punya hukum probabilitas. Orang-orang membeli meme coin itu juga menggunakan hukum probabilitas. Jadi mereka pecah. Meme coin itu ada yang sukses, ada pula yang rak atau penipuan. Meme coin yang sukses itu sama dengan meme coin yang berhasil mendapatkan banyak follower setia, apalagi kalau didukung sama tokoh-tokoh besar. Dogecoin dan Elon Musk. Dari semua meme coin ini yang punya potensi bertahan dan tetap bernilai adalah Doge. Doge punya fanbase atau customer base yang setia. Dari awal Doge digunakan bukan sebagai pom-pom, tapi sebagai alat sawer. Jadi ingat ya, ini awalnya digunakan sebagai alat sawer. Jika Doge benar-benar digunakan sebagai alat pembayaran di X.com, yang dulu namanya Twitter sebelum dibeli oleh Elon Musk, maka nilai Doge akan terus naik banyak. Jadi sebenarnya apakah meme coin itu penipuan? Nah, mari kita bahas. Meme coin termasuk Doge sering dianggap sebagai memiliki kesamaan dengan BTC, karena keduanya merupakan bentuk cryptocurrency. Namun, perbedaan mendasar antara kripto dan aset tradisional seperti batu akik terletak pada fungsinya dan utilisasinya atau kegunaannya. Berbeda dengan batu akik yang nilai dan penggunaannya hanya bersifat collectible, dikoleksi atau estetika atau keindahan ya. Kalau orang seneng ya, saya belinya dulu 10.000, aku beli ya udahlah aku beli 100.000 lah. Nah, dia bisa untung 10 kali lipat. Tapi beda dengan Doge. Doge bisa sebagai mempunyai fungsi dan punya kegunaannya. Cryptocurrency berpotensi besar untuk digunakan dalam beberapa aplikasi praktis. Kita lihat contohnya Gojek. Perbandingan bisa dilihat di evolusi Gojek. Gojek awalnya hanyalah aplikasi memesan ojek online. Tapi kemudian berevolusi dengan menambah seperti GoMart, GoFood, dan GoSend. Ini menunjukkan bagaimana sebuah platform dapat dikembangkan dengan menambahkan banyak fungsi atau layanan karena dia sudah punya customer base. Dijuali apapun juga bisa. Doge dan Elon Musk. Demikian juga dengan Dogecoin. Meskipun awalnya diciptakan sebagai simbol atau meme, Dogecoin memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi lebih dari sekedar mata uang digital jika ada pengembang yang tertarik untuk mengeksplorasi dan memperluas fungsinya. Apabila tokoh seperti Elon Musk memutuskan untuk mendukung
mengintegrasikan Dogecoin dengan platform seperti X yang dulu namanya Twitter, maka ada kemungkinan Doge dapat bertumbuh jadi meme coin yang memiliki nilai dan aplikasi praktis di masa depan. Contoh, Anda mau beli centang biru di Twitter harus pakai Doge, ya mau nggak mau. Jadi Doge punya nilai kan? Itu salah satu contoh. Atau Anda mau ngiklan di Twitter atau di X, Anda harus menggunakan Doge. Jadi mau nggak mau, Doge itu punya nilai utilisasinya. Ini seperti sewaktu Elon Musk mengganti logo Doge. Nah, Anda lihat, pernah satu ketika Elon Musk itu mengganti logo Doge di platform X. Itu membuktikan bahwa itu seperti joke, tetapi Elon Musk nggak main-main. Ya maklum, bosnya X sekarang kan Elon Musk. Suka-suka dia. Nah, jadi sebenarnya meme coin itu bukan penipuan. Dengan syarat, ada dua. Satu, meme coin benar-benar desentralisasi. Tidak dikontrol developer atau seseorang. Berarti meme coin itu memang punya nilainya. Karena setiap orang punya kekuatan yang sama. Karena desentralisasi, bukan sentralisasi. Yang kedua, meme coin tersebut memiliki developer yang terus berkembang. Kalau Anda punya developer yang terus mengembangkan, bisa jadi Dogecoin suatu hari akan punya value. Kalau tidak memiliki dua syarat tersebut, maka meme coin tersebut disebut sebagai bisnis monyet atau batu akik. Nah, Anda mungkin silakan tanya apa itu bisnis monyet, Google aja, YouTube aja, Anda pasti sudah mengerti kisah bisnis monyet. Saya nggak akan bahas bisnis monyet di sini. Jadi banyak orang menggoreng dengan harga yang lebih tinggi, setelah itu di puncak ditinggalkan dan akhirnya harganya hancur. Itulah namanya monkey business atau bisnis monyet. Tapi meme coin ini sangat rawan penipuan. Hampir semua meme coin dikembangkan untuk memang sebagai alat monkey business atau bisnis monyet. Paling terkenal adalah Squid Game token. Kan lagi tren waktu itu film Squid Game ya. Sampai banyak orang yang tidak beli kripto tahu pada waktu terkenalnya Squid Game tersebut. Jadi kesimpulannya, ini adalah April Mop. Ya, jadi jangan serius-serius, sahabat SP30. Selamat hari April Mop, selamat hari ngeprank, selamat hari bercanda di seluruh dunia. Jadi Anda jangan serius, tapi saya ini di channel Success Before 30 suka memberikan edukasi, tapi khusus April Mop ini saya kasih edukasi hiburan dengan kalimat satir dan kalimat sarkas dengan tujuan mana bisa kaya dari judi lah. Saya selalu berpesan kerjalah baik-baik. Mungkin ada orang yang bisa kaya dari judi 0,01%, itu pun kalau dia nggak segera uangkan uangnya, nggak segera nikmati, nggak lama lagi akan habis juga. Jadi intinya nggak ada lah orang kaya dari judi. Jadi kesimpulannya, kalau ada yang sukses bisa investasi di meme coin, orang sukses dari berjudi itu mana? Coba beritahu sama saya, hampir semuanya nggak ada. Jadi contoh yang sukses berjudi dengan tujuan pom-pom, kamu kerja keras, masuk universitas bagus, dapat pekerjaan di bank, kerja keras 90 jam seminggu, dapat gaji, tapi kamu dikalahkan dengan remaja yang sembrono, yang nggak sengaja, dapat uang miliaran. Tapi kisah ini dibuat satu meme, dibuat satu cerita seolah-olah mengkhianati orang yang sudah bekerja keras bertahun-tahun, tapi dapat uang 1M pertama aja nggak pernah. Jadi oleh sebab itu, mulai sekarang, cepat bermain judi, habis-habisan, selama semua masih ada di badan, dijual semua, selama tinggal celana dalam, tetaplah berjudi terus. Sukses untuk Anda, salam ngawur luar biasa. Happy April Mop.